Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Situbondo dengan terdiri dari Bapak kurang lebih dengan populasi next lagi 682.978 populasi yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam dinamika dan pola sosial. Yang berikutnya selanjutnya lagi next. Hal ini menjadi PR bersama. Pertama adalah dinamika yang kita temui bersama. Yang pertama, banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Ketika masyarakat tidak mengetahui, yang muncul kedua adalah masyarakat tidak akan peduli. Dan jika masyarakat tidak akan peduli, maka banyak problematika yang akan menjadi golput. Sehingga sekali lagi saya memperkenalkan, nama saya Saiful Bahri Albrilian, mengangkat judul yaitu dengan pendekatan sosial melalui rumah cerdas pemilu sebagai strategi komunikasi pemilihan umum Kota Situbondo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Situbondo. Saya dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Pada background pertama, kita dapat melihat bahwasanya Kota Situbondo yaitu masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, yang mana pada masyarakat ini di dalamnya menentukan nasib Indonesia ke depannya. Sehingga untuk itu Dewan Hakim yang mulia, seharusnya masyarakat memiliki kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran ini untuk digali dan bagaimana kesadaran ini untuk diimprovisasi, sehingga pada background kedua kami memiliki mengidentifikasi dua aspek. Yang pertama dari aspek sosiologis dan aspek psikologis. Dari aspek sosiologis, di sana masyarakat pada umumnya akan memilih ataupun akan berpartisipasi jika mereka memiliki latar belakang kesamaan dari jenis kelamin. Yang kedua dari asal daerah ataupun pekerjaan dan pendidikan, serta yang terakhir adalah kelas ekonomi sosial dan agama. Hal ini merupakan suatu faktor sehingga masyarakat akan berpartisipasi aktif atau tidak. Sehingga itu melakukan suatu urgensi yang di sini adalah tingkat golput masyarakat yang masih tinggi, sehingga juga diimbangi atau berhadapan langsung dengan adanya pandemi era. Artinya di masa normal saja tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, apalagi di masa pandemi yang sedang melanda negara kita saat ini, Dewan Hakim yang mulia. Sehingga untuk menjawab urgensi tersebut, kami memiliki beberapa poin discussion. Yang pertama, yang pertama adalah bagaimana analisis pengaruh strategi komunikasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat Situbondo di masa pandemi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana perencanaan dan materi rumah cerdas pemilu sehingga hal ini diasumsikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Serta poin yang terakhir, saya juga akan membahas poin bagaimana keunggulan dari perencanaan materi tersebut dari adanya rancangan rumah cerdas pemilu di Kota Situbondo sehingga partisipasi masyarakat dapat terus meningkat. Dewan Hakim yang mulia, pada poin pertama saya akan menjelaskan bagaimana rancangan pendidikan pemilih pilkada atau pemilu di Kota Situbondo sendiri. Pertama kita akan memulai dari tahap RT ataupun RW, yaitu dari stakeholder terendah ataupun terkecil. Di sana kita memiliki 3 tahap yang seperti yang sudah saya bahas. Bagaimana dari RT dan RW kita melakukan suatu edukasi kepada masyarakat melalui diskusi tatap muka. Yang kedua, optimalisasi dari media massa, dan yang terakhir adalah media sosial. Dari diskusi tatap muka saya mengambil beberapa referensi di sana, bahwasanya mengapa RT ataupun RW berperan sangat penting, karena di sanalah tingkat level terkecil ataupun terendah dari golongan masyarakat sehingga touchdown ataupun tepat sasaran yang kita inginkan dapat tercapai dengan maksimal. Di sini saya membagi 2 desain bagaimana rumah cerdas pemilu dapat saya terapkan. Yang pertama saya memberikan suatu desain materi, dan yang kedua memberikan desain konseptual. Dewan Hakim yang mulia, dari adanya rancangan rumah cerdas pemilu, yang pertama saya membagi dari konsep, konten, dan materi itu sendiri. Berangkat dari bagaimana isi
sejarah dari pemilu itu, sehingga konten di dalamnya terdapat bagaimana mencangkup penyelenggara sistem, peserta dan lain sebagainya. Orientasinya adalah ataupun materi yang dapat diberikan yaitu dari adanya video, film, buklet, kaderisasi maupun isi-isi yang berbau materi terhadap pentingnya sejarah dari pemilu itu sendiri. Dan yang kedua, di sana juga akan kita kembangkan atau kita sosialisasikan tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Seperti yang kita ketahui Dewan Hakim yang mulia, jika kembali lagi kepada status quo yang ada di kota kita, jika masyarakat pada dasarnya sudah tidak tahu, maka mereka tidak akan peduli. Jika mereka tidak akan peduli, jika mereka sudah tidak peduli, secara otomatis mereka tidak akan ada keinginan untuk ikut proaktif dalam adanya partisipasi masyarakat di adanya pilkada berikutnya. Hal ini yang menjadi masalah terbesar di negara kita ataupun di kota kita, kota kita. Mengapa? Satu, kita mengetahui jika masyarakat sudah tidak aktif, maka akan terjadi yang namanya pemilihan ataupun adanya ketua yang dipilih secara tanpa adanya keterlibatan masyarakat, sehingga masyarakat pun akan awam terhadap kebijakan demi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan terjadi chaos ataupun diskursus masyarakat yang pada akhirnya hal tersebut akan berdampak negatif terhadap sustainability yang ada di kota Situbondo itu sendiri. Next. Nah, pada poin berikutnya, di sana juga terdapat beberapa poin yaitu tentang tahapan pemilu, kemudian peserta pemilu, proses pemilihan yang kedua, dan yang terakhir adalah uji pengetahuan. Nah, output inilah yang saya unggulkan dari program perencanaan yang ada di Rumah Cerdas Pemilu. Pada poin ke-8 yaitu uji pengetahuan pemilu Dewan Hakim yang mulia, yang mana kontennya adalah pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Mengapa hal ini penting? Kita benar-benar memastikan apakah masyarakat kita sudah kenal siapakah calon kita. Yang kedua, kita benar-benar memastikan apakah jika memang mereka ingin memilih, apakah hal tersebut lahir dari hati nurani mereka atau hanya mereka terlibat adanya salah satu money politik ataupun hanya anjuran dari pihak-pihak oknum tertentu Dewan Hakim yang mulia. Sehingga adanya poin ke-8 ini, saya meyakini tingkat proaktif pada akhirnya dapat dengan sangat efisien meningkatkan partisipasi masyarakat. Next. Nah, di sini bagaimana menjadi pertanyaan dasar berikutnya, bagaimana untuk mengimplementasikannya. Pertama, kita juga akan membuat suatu skema tentang kerjasama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah saya tegaskan, yang mana pemerintah pusat ataupun daerah yang itu yang bersifat seperti KPU itu sendiri, dan juga badan pengawas, serta juga bagaimana pemerintah daerah yang kita akhirnya hingga akan diimplementasikan dari RT dan RW. Kemudian kita juga akan melakukan satu pembangunan rumah cerdas pemilu. Next. Kemudian kita juga akan melakukan suatu manajemen optimalisasi fasilitas rumah cerdas pemilu dan protokol kesehatan sesuai yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Serta yang terakhir adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran dan efisien. Next. Sehingga poin keuntungan yang saya paparkan pada poin ini adalah dua hal, dari aspek masyarakat itu sendiri dan yang kedua dari aspek pemerintahan. Pertama, Dewan Hakim yang mulia, dari aspek masyarakat kita dapat pertama menyadarkan politik. Jika memang sudah tumbuh sadar politik dari adanya edukasi tersebut, maka kita dapat menjadi masyarakat yang cerdas politik. Nah, jadi adanya cerdas politik di sana kita akan muncul yang namanya proaktif dalam politik. Sehingga tiga hal inilah yang diharapkan pada akhirnya mengapa rancangan rumah cerdas pemilu sangat efisien untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Serta yang terakhir untuk bagaimana pemerintah itu sendiri, yaitu untuk mengenai kepada seluruh lapisan masyarakat efektif dan tepat sasaran, serta yang terakhir adalah sesuai prosedur dengan protokol kesehatan. Next. Serta kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah kesimpulannya adalah pendekatan komunikasi berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Yang kedua, memiliki 6 keunggulan yang sudah saya paparkan sebelumnya, dan yang terakhir melalui 4 tahap pembangunan. Serta saran yang saya harapkan melalui suara saya kepada pihak KPU dan ke pihak pemerintah yang ada di Kota Situbondo. Saran pertama adalah dibutuhkan suatu penelitian yang lebih kompleks. Yang kedua adalah perhatian dari pemerintah agar pada akhirnya ide-ide cemerlang dari putra putri Situbondo tidak hanya berakhir wacana saja,
Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan berbagai macam stakeholder. Next. Serta terakhir saya mengutip dari Franklin the Roosevelt bahwasanya party of order or stability and party of progress of reform are both necessary element of healthy state of political life. Yang artinya masyarakat tidak hanya tahu, tetapi masyarakat juga peduli. Masyarakat tidak hanya peduli, tetapi masyarakat juga cerdas. Dan masyarakat tidak hanya cerdas, tetapi masyarakat juga ikut aktif dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kota Situbondo di Desember 2020. Akhirnya saya Syafur Bahri Abdullah mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Syafur ya. Salah satu pertimbangan saya kasih nilai 5 karena ini menurut saya satu gagasan yang potensial. 80 saya enggak 85. Oh. 75. 80. Nah, mau di up. Ini 80. Satu, ini benar ini. Iya. Ini cerdas ya. Karena ini menurut saya gagasan rumah cerdas yang menurut saya materinya sudah jelas ya. Ini ideal dan potensi untuk diterapkan, potensi untuk. Namun sebuah gagasan itu harus diukur dengan di mana dalam konteks apa gagasan itu akan diterapkan. Pertanyaan saya, satu, efektif tidak gagasan rumah cerdas itu diterapkan di situ? Analisisnya apa? Okay, thank you for the question, sir. Yang pertama adalah saya meyakini bahwasanya akan memulai dari kata efektif itu sendiri. Yang saya pahami dari Kamus Bahasa Besar Indonesia, yang dimaksud dengan efektif adalah tepat sasaran dan juga bagaimana implementasinya bisa sampai ke masyarakat dengan nilai ekonomis dan juga efisiensi yang maksimal. Sehingga pertanyaan dari Anda adalah efektif atau tidak, maka jawabannya adalah sangat amat efektif. Mengapa? Karena kita memulai dari langkah terkecil, yaitu yang dimulai dari RT dan RW di sana. Yang kedua, dari isi materi pun, dari konsep nomor 1 hingga nomor 8, Bapak, di sana di nomor 8 kita melakukan pengujian pengetahuan tentang kepemiluan. Apakah masyarakat benar-benar tahu atau hanya sekedar tahu? Sehingga di sanalah muncul suatu standarized bahwasanya do we really know well atau kita hanya sekedar yang ya sudah, I don't really care. Sehingga parameter di sana yang akan membuat suatu evaluasi. Karena saya percaya pada akhirnya semua stakeholder ataupun KPU akan bertindak menjadi 3 hal. Yang pertama sebagai controlling, kedua monitoring, dan yang terakhir adalah evaluatif. Nah, pada tahap evaluatif inilah adanya suatu evaluasi demi evaluasi guna mensukseskan wacana yang sudah dianggap ideal ini. Terima kasih. Ya, saran saya ke depan, jika ini complicated dan bagus, analisisnya harus lebih detailkan misalnya, karena ini berurusan dengan personal conscience, jadi kesadaran orang, self conscience, kesadaran diri. Nah, kesadaran dari tiap masyarakat di NT itu berbeda-beda. Apakah dia sadar untuk diberikan pendidikan itu? Nah, itu yang harus menjadi poin-poin penting dalam analisis. Tidak bisa dibiarkan itu kemudian kondisi masyarakat, ekonominya. Bagaimana dengan misalnya tukang petani misalnya, bukan petaninya dan buruh taninya yang sibuk bekerja, dia sementara mau dilokalisir misalnya untuk sekolah misalnya dan sebagainya, memungkinkan tidak? Kalau memang mungkin datang maksimal tidak dia dulu. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan. Makanya analisis itu harus universal ya, harus berbagai macam dimensi. Bagus, good luck. Silakan Pak. Ya, ini sebenarnya bagus ya gagasan yang disampaikan di lomba saya ini, suatu saya ini konkret lah gitu Mas. Ini kemudian turun nilainya menjadi lebih rendah daripada 3 orang lainnya itu, karena bagi saya dan mungkin yang lain bisa menilai, saya 85 memang, cuma ada nilai yang jauh lebih besar dari Mas ini.
bagi saya kelemahan ini sampai tidak menyinggung sama sekali masalah pandemi. Hanya di sini yang menyinggung. Iya kan? Di sini kan tidak ditulis masalah pandemi, padahal KPU minta syarat kesampaian itu karena sekarang pandemi. Nah ini makanya pertanyaannya, ketika ini diterapkan dalam suasana pandemi, mungkin enggak. Di sini akan tidak menjawab, hanya menguraikan dalam masalah keadaan normal. Nah, seandainya sampai mungkin lebih detail, misalnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu, bagaimana juga menyajikan ide-ide, gagasan-gagasan ketika pendekatan sosial melalui rumah cerdas ini diterapkan dalam kondisi pandemi, saya yakin mereka bisa lebih tinggi nilainya. Jadi ini drop bagi saya karena sama-sama tinggi. Dan itu fatal bagi saya. Ini masih tertolong karena di sini ada kata-kata meningkatkan partisipasi masyarakat. Kota tolong masyarakat. Yang lainnya begitu enggak ada sama sekali jauh dari pangkat dari api, langsung saya kasih nilai 25. Makanya menurut kok kejamnya sampai nilainya 30 karena nggak nyambung gitu. Kalau beliau karena kiai masih punya kemanusiaan masih namanya kita saya langsung 30. Jadi sampai masih selamat ini, makanya mungkin nggak ya ketika diterapkan dalam kondisi pandemi. Jadi sebenarnya nggak nyinggung sama sekali di sini. Monggo. Sebelumnya mohon izin untuk menjawab meskipun tidak tertera di paper saya. Oke, tadi dijelasin sama-sama juga pandeminya. Iya. Tapi di sini nggak ada. Ya, pertama sekali lagi Bapak, bukan ini saya beralasan, tetapi memang karena batas maksimal word-nya adalah 1000 kata. Itu yang pertama. Jadi saya juga menyadari jika seperti yang sudah disebut oleh juri yang pertama, harus bagaimana menganalisis tentang sosial, kemudian bagaimana social behavior-nya, dan activity-nya. Saya kira kalau untuk ukuran essay dengan 1000 kata sangat amat terbatas. Berbeda dengan jika korbannya adalah karya tulis ilmiah yang terdiri dari 5 bab. Itu bukan suatu pembelaan, tapi hanya semacam tempo aparat dari saya pribadi. Kemudian lanjut kepada pertanyaan Anda terkait memungkinkan tidak jika hal ini diterapkan. Maka saya akan menjawab sangat amat memungkinkan. Mengapa? Karena pertama, kita sudah menghadapi new era atau new normal, yang mana pada new normal tersebut kita juga sudah dihadapkan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang sejatinya sudah harus kita lakukan dan bersama. Ada tidak adanya virus, kita harus tetap keluar. Ada tidak adanya virus, kita harus tetap bergerak. Dan ada tidak adanya virus, kita harus tetap melakukan suatu perubahan. Maka yang menjadi poin pertimbangan, apakah kita tidak akan bergerak dengan mengorbankan masa depan kota Situbondo, atau kita bergerak mengikuti konsep yang sudah ada, mengikuti sistem yang sudah ada, dengan harapan Situbondo akan jauh lebih baik. Maka jawabannya adalah sangat memungkinkan rumah cerdas pemilu tetap diadakan, seperti melakukan physical distancing, seperti melakukan suatu screening body, atau bahkan hal ini menjadi poin utama bagaimana pemerintah pada akhirnya tidak hanya cerdas dalam pemilu, tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi pemerintah tahu bahwasanya masyarakat Situbondo sehat atau masyarakat Situbondo kurang sehat, maka hal ini akan menjadi poin keuntungan, double benefit pada akhirnya, tidak hanya dari aspek political side-nya, tetapi juga dari healthy side aspeknya seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, mohon maaf jika belum menjelaskan. Enggak ada masalah, tadi sudah dijelasin cuma di tulisan ya. Iya, saya sudah luar biasa ya. Mas Dwi ngasih kalian 80. Baik, Pak Sini. Kayak 85 Mas Dwi. 85. Dari Kuning. Universitas Ibrahim. Ini Fakultas Syariah, Ekonomi Syariah, jurusan akuntansi syariah. Begini Mas, nilai saya memang tinggi, tapi kita objektif loh ya nilainya ini, karena kita menilai itu nggak tahu namanya siapa, namanya nggak tahu dari mana kita nggak tahu. Apa double clean ya. Jadi kita nggak tahu soal namanya siapa, dari perguruan tinggi mana gitu. Walaupun kita sama-sama akademisi semua ini, karena ini dari Mas ini dari dosen dari ini. Baru tahu ya. Baru dekan. Saya tertarik ketika membaca ini, tertariknya dari gagasan
gagasan saudara itu menurut saya membaca, saudara pandai membaca keadaan situasi yang ada di kehidupan masyarakat di sekitar Anda. Anda memanfaatkan peluang learning, pendidikan dalam dalam mengedukasi masyarakat dalam sebuah rumah cerdas itu dibingkai dengan rumah cerdas, sama seperti hal-hal kesenian lainnya yang dibingkai dalam suatu sanggar. Kan gitu. Apakah ide gagasan saudara ini didapat dari hal yang demikian? Iya, pertama dari berbagai macam referensi yang saya sudah baca dan saya kumpulkan, bahwasanya ide rumah cerdas pemilu ini juga berangkat seperti bagaimana rumah cerdas gubuk yang ada di Jakarta yang memang diusulkan untuk para pengamen, dan juga ya sehingga hal itu jauh lebih touchable kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya menunggu bagaimana sosialisasi ini datang dari pemerintah, tetapi ada gerakan demi gerakan, dan di dalam gerakan tersebut juga muncul satu ide creativity dan juga inovatif, sehingga hal tersebut yang menurut saya mengamini hal tersebut, jika hal tersebut dapat menjadi suatu pancingan kepada masyarakat untuk turut aktif. Karena perbandingannya seperti ini Bapak yang saya lihat, jika di labeli pendidikan formal, saya yakin dan percaya anak PAL atau anak pengamen, mereka enggan untuk bersekolah dengan pakaian yang rapi, dengan formalitas yang harus membaca dan tugas. Tetapi jika pada akhirnya pendidikan, esensi dari pendidikan adalah mengubah dari tidak bisa menjadi bisa, adalah berproses dari tidak cerdas menjadi cerdas, maka tidak melulu tentang arti sebuah formalitas pun dalam suatu gubuk, ketika mereka memang diedukasi dengan baik, maka saya percaya esensi dari pendidikan akan tercapai dengan baik. Seperti itu. Kalau tujuannya itu kita lihat seperti sanggar alang-alang ya di Surabaya. Bukan sanggar alang-alang. Kalau pernah ada? Kalau yang ada, Tadi di Jakarta ya. Iya. Surabaya aja punya sanggar alang-alang. Cuman Mas, untuk di kehidupan masyarakat di Situbondo ini, apakah metode yang demikian itu bisa dilaksanakan? Bisa nggak? Kalau bisa, bagaimana secara teknisnya? Oke, baik Bapak. Yang pertama adalah saya pertanyaannya apakah bisa diimplementasikan atau tidak? Maka jawaban saya tetap saya mengamini ide ini bisa diimplementasikan dengan berbagai konsep 4 tahapan yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama yaitu adanya perhatian dari pemerintah daerah dan pusat. Apalah arti suatu wacana yang baik tanpa adanya suatu aksi? Akan dimulai dari mana ya? Oke. Pertama adalah bagaimana dari pihak KPU sendiri mengidentifikasi berapa RT dan RW yang ada di kota kita. Itu yang paling dasar. Sehingga hal ini juga berbanding lurus dengan bagaimana data-data di KPU jumlah calon pemilih pada akhirnya. Sehingga dari aspek adanya penyedia, kemudian adanya informasi, dan nanti pada akhirnya adalah pengeksekusi, maka 3 informasi ini dapat berbanding lurus untuk benar-benar mengimplementasikan dari terdasar dari RT dan RW. Coba Mas, yakinkan, karena saya tertarik dengan tulisan ini. Coba yakinkan saya, metode yang gagasan atau ide atau konsep yang sama tulis di sini itu bisa terlaksana di sini itu seperti apa? Konkretnya seperti apa sih? Secara teknis. Seperti ini, selesai. Oke. Tahap 1 sudah dimulai dari KPU untuk mendata, yaitu tugasnya monitoring. Yang kedua dari aspek controlling, yaitu bagaimana controlling ini KPU sudah turun ke lapangan untuk benar-benar mengecek RT dan RW. Nah, apakah hal tersebut dari segi materi sudah tersampaikan ke masyarakat atau belum? Sehingga jika memang pada akhirnya sudah tersampaikan, apakah masyarakat sudah benar-benar maksimal dalam memahaminya? Oke, terbentuklah katakanlah terbentuk sudah. Sudah terbentuk suatu ruang. Monitoring dari KPU sudah, controlling sudah. Nah sekarang bagaimana cara di RT sekarang? Kan tadi konsepnya RT ya. Bagaimana itu? RT gimana? Ngajak masyarakat gimana? Oke, yang pertama adalah mengajak masyarakat dengan yang paling dasar yang saya dari ide pribadi saya adalah bagaimana RT akan memanggil masyarakat untuk memberikan kartu nanti yang untuk kartu pemilu itu tidak datang ke rumah, tetapi melainkan diinformasikan jika kartu pemilu tersebut harus diambil ke rumah RT, dan di sanalah pada akhirnya mereka nanti berkumpul dan pada akhirnya mereka akan diedukasi bersama. Bisa digunakan di COVID-19 ini pandemi ini berkumpul seperti itu.
Ya, mohon maaf Pak, saya mau izin menjawab tanpa dari gagasan di paper saya. Ya silakan, saya ingin tahu. Oke, yang pertama ya, kita kembali kita memperhatikan protokol kesehatan yang sudah tadi saya sempat singgung sedikit di PowerPoint saya dan juga menjadi kelemahan karena tidak dielaborasi di paper. Kemudian dari sana kita juga sudah bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Selain mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas politik, bahkan pemerintah maupun tingkat RT RW akan tahu apakah masyarakat saya sehat atau tidak sehat. Sehingga dua keuntungan ini yang akan didapatkan jika pada akhirnya kita merencanakan dan mengaplikasikan rumah cerdas pemilu. Terus pembangunan rumah cerdas itu berada di setiap desa, Di setiap RT. di setiap RT. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari pemerintah. Di setiap RT loh ya. Iya. Anda tahu satu desa ada berapa RT? Kurang lebih Kira-kira itu bisa real nggak sih kalau RT rumah cerdas? karena yang saya sekali lagi ya Bapak, rumah cerdas di sini bukan diasumsikan sebagai rumah yang berbentuk bangunan harus dibangun di tanah luas beberapa hektar, tetapi adalah suatu istilah yang mana kita bisa suatu seperti paguyuban seperti itu. Yang pada akhirnya saya hanya memberikan suatu istilah rumah cerdas. Tetapi hal ini juga bisa dilakukan tanpa melakukan satu pembangunan, cukup dengan adanya suatu proyektor, adanya pemateri, kemudian adanya proyektor, dan juga dapat diikuti oleh beberapa masyarakat yang ini pun juga dapat berkelanjutan. Jadi bukan untuk membangun lantai dan lain sebagainya. Oke. Sudah. Ya. Oke, terima kasih Mas Saiful ya. Mas Saiful, sukses selalu terus bekerja. Amin. Bapak mohon izin foto untuk laporan ke pondok nanti. Ya, Mas Pri. Sekarang ini saya ucapkan jazakallahu